Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran kita. Untuk video kali ini, sebelumnya perkenalkan saya Dinda Najwa Anindya Zahra dari kelas Psikologi 2D. Nah, di video kali ini kita akan eh, mengerjakan sebuah uji, yaitu uji T atau T-test. Nah, di uji T-test ini ada 3 kasus. Untuk yang pertama, kasusnya adalah dengan soal seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing ton per hektar. Nah, ini ada 2 kolom, petak sawahnya ada 10, dan ini adalah nilai dari produktivitas ton per hektarnya. Dari nilai yang ini, dari nilai produktivitas, kita akan input ke dalam SPSS. Nah, ini, dan diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton per hektar dengan alfa 5%. Ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Langsung saja, langkah yang pertama adalah kita ke data view untuk menginput data yang tadi. Nah, ini sudah. Lalu kita ke variable view. Untuk namanya kita beri nama produktivitas. Nah, setelah itu datanya kita ubah menjadi data scale. Nah, setelah sudah, kita langkah yang pertama adalah kita akan analisis dengan uji normalitas dulu. Ujinya, jadi uji ini harus diuji normalitas terlebih dahulu karena syarat dari uji T-test adalah distribusinya harus normal. Jadi yang pertama kita klik analis, lalu deskriptif statistik, klik explore. Nah, produktivitas ini kita masukkan ke dependent list. Setelah itu klik plots. Nah, di sini kita klik normality plot with test. Setelah itu kita klik continue, lalu oke. Nah, ini sudah keluar. Output dari test of normality-nya didapatkan p-value-nya untuk yang Kolmogorov-Smirnov, p-value-nya adalah 0,133 dan Shapiro-Wilk-nya 0,245. Nah, setelah itu adalah kita akan uji masuk ke dalam analisis uji T. Langkahnya adalah langsung klik analis. Oh, sebelumnya kita pindahkan dulu ya tabel test of normality ini ke dalam Word untuk dibuatkan hipotesis statistiknya. Nah, kita pindahkan seperti ini. Lalu langsung saja kita klik analis. Lalu compare means. Nah, di compare means ini kita pilih yang one sample t-test. Lalu produktivitas ini kita pindahkan ke test variable. Lalu klik option. Nah, untuk confidence interval percentage-nya sebesar 95% ya. Lalu continue. Nah, di sini test value-nya sebesar 5 ya. Value-nya sebesar 5%. Lalu klik OK. Nah, ini dia sudah ada hasil dari uji T-test-nya.
Yang pertama ada tabel one sample statistik, yang kedua adalah one sample test. Di sini untuk jumlah dari produktivitas, nilai produktivitasnya ada sebanyak 10 dengan rata-rata 5,1400. Ini standar deviasinya. Lalu langsung saja kita pindahkan ke Word. Seperti ini. 3 tabel tadi kita pindahkan. Nah, untuk hipotesis statistik uji T, H0, yaitu rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Untuk H1, rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional, dengan alfa sebesar 5%. Nah, ini untuk hipotesis statistik uji normalitasnya, yaitu H0 data berdistribusi normal, lalu H0 data tidak berdistribusi normal. Nah, ini untuk kriteria ujinya. Tolak H0 jika T tabel lebih besar, T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Berdasarkan hasil SPSS tadi, maka kita peroleh nilai T hitung mutlak sama dengan 4,583 dan p-value sebesar 0,001. Untuk alfanya sendiri adalah 0,05 dan dB-nya adalah 9. Lalu diperoleh sebesar 2,62. Jadi, T hitung mutlak lebih besar daripada T tabel dan p-value lebih kecil dari alfa. Maka H0 ditolak. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Nah, untuk selanjutnya adalah kasus kedua dengan soal akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Dan data diambil dari 15 dealer. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya di dalam tabel ini, sebelum, sesudah, ini juga sebelum dan sesudah. Lalu, apakah ada perbedaan penjualan sebelum dan setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan? Langsung saja kita input datanya ke dalam SPSS. Di data view, ini sudah saya input. Lalu kita ke variabel view. Lalu untuk nama yang variabel pertama, kita beri nama sebelum dan setelah. Nah, selanjutnya adalah untuk label, kita beri nama sebelum adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Lalu ini juga Nah, setelah itu kita ubah datanya, measure-nya adalah scale. Untuk yang pertama adalah kita akan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore. Nah, untuk dua variabel ini kita masukkan ke dependent list, lalu klik plots. Kita checklist normality plots with test.
lalu continue. Oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah keluar hasil tes uji normalitasnya. Nah, tabel ini kita pindahkan ke dalam Word untuk nanti kita bikin buat hipotesisnya. Selanjutnya adalah kita uji t-test. Kita klik Analyze. Lalu Compare Means. Pilih yang Paired Sample t-test. Nah, setelah itu masukkan kedua variabel ini. Klik Option. Nah, untuk confidence interval percentage-nya sebesar 95%. Lalu klik Continue, dan oke. Nah, ini ada 3 tabel ya, teman-teman. Ada Paired Sample Statistic, Paired Sample Correlation, dan Paired Sample Test. Nah, lalu kita buat hipotesa statistiknya di Word. Dengan hipotesis statistik uji normalitas, H0 data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk H1, data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Lalu hipotesis statistiknya, H0, rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan adalah sama. Nah, untuk H1-nya, rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda. Lalu kita gunakan alfa sebesar 5%. Ini untuk statistik ujinya adalah tabel yang kita peroleh dari hasil output uji di SPSS. Nah, lalu kriteria ujinya, tolak H0 jika T hitung mutlak lebih besar daripada T tabel atau P-value lebih besar dari alfa. Berdasarkan hasil SPSS, kita peroleh nilai T hitung mutlak yaitu sebesar 1,031 dan P-value 0,32. Untuk alfa 0,05 dan DB-nya 14. Diperoleh sebesar 2,144. Jadi, T hitung mutlak lebih kecil dari T tabel dan P-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa secara empiris belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda. Nah, untuk selanjutnya adalah kasus ketiga dengan soal seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A dan kelas B. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A dan kelas B. Nah, di sini sudah tertera nilai dari siswa kelas A dan kelas B. Lalu, apakah kelas A dan B memiliki rata-rata nilai ujian matematika yang berbeda? Langsung saja kita uji di SPSS. Untuk datanya ini sudah saya input ke dalam SPSS. Untuk angka 1 adalah kelas A, untuk yang angka 2 untuk kelas B. Selanjutnya kita ke variabel view, kita beri nama, yang pertama adalah nilai, lalu kelas. Lalu kita beri label, yang nilai adalah nilai ujian matematika. Untuk yang kelas, labelnya adalah kelas. Nah, untuk yang variabel kelas ini kita beri values. Untuk angka 1 adalah kelas A. Untuk values 2 adalah kelas B. Klik OK. Nah, untuk jenis datanya, nilai
Untuk variabel nilai, measure-nya adalah scale. Nah, untuk yang kelas adalah nominal. Langsung saja kita ke analyze, lalu compare means. Kita pilih yang independent sample t-test. Nah, untuk yang nilai ujian, kita pindahkan ke tes variabel. Untuk kelas, kita masukkan ke grouping variabel. Lalu define groups. Untuk grup 1 adalah untuk kelas A, untuk grup 2 adalah kelas B. Klik continue, lalu oke. Ini sudah keluar hasil uji dari t-testnya. Ini untuk tabel grup statistik. Ini untuk independent sample test. Ini adalah kelas A sebanyak 15, kelas B juga 15. Untuk p-value-nya kita dapatkan 0,748. Langsung saja kita buat hipotesis statistiknya. Yang pertama ada hipotesis statistik uji homogenitas. Untuk H0, data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Untuk H1, data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Untuk hipotesis statistiknya, H0, rata-rata nilai ujian matematika kelas A sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Untuk H1-nya, rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Nah, untuk alfanya sebesar 5%. Ini untuk statistik ujinya adalah tabel yang kita dapatkan di SPSS tadi kita pindahkan. Lalu untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Berdasarkan hasil SPSS, kita peroleh nilai T hitung mutlak adalah 12,671 dan p-value-nya adalah 0,00. Untuk alfa, sebesar 0,05 dan dB-nya 28, diperoleh sebesar 2,048. Jadi, T hitung mutlak lebih besar dari T tabel dan p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Nah, untuk selanjutnya adalah kita masuk ke uji ANOVA. Untuk soalnya, seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A, B, dan C. Nah, dari data yang kelas A, B, dan C ini akan kita input ke dalam SPSS seperti tadi. Lalu ujilah dengan alfa 5%, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut. Langsung saja di sini sudah saya pindahkan, sudah saya input ke dalam SPSS untuk datanya. Untuk angka 1 adalah kelas A, 2 adalah kelas B, dan 3 adalah kelas C. Selanjutnya adalah kita ke variable view. Untuk namanya, kita beri nama nilai dan kelas. Untuk desimalnya, kita ubah menjadi 0. Lalu kita beri label nilai ujian matematika. Lalu yang kelas juga. Nah, selanjutnya adalah kita beri values di variabel kelas. Untuk angka 1 kita lambangkan dengan kelas A. Lalu seterusnya.
Lalu kita klik OK. Untuk nilai, datanya adalah scale, dan untuk kelas adalah nominal. Selanjutnya kita ke analyze, lalu general linear model atau GLM. Lalu kita pilih yang univariat. Nah, untuk variabel nilai kita pindahkan ke dependent variable. Untuk kelas kita pindahkan ke fixed factor. Lalu klik save. Nah, untuk di residualnya kita checklist yang standardize. Setelah itu continue. Lalu klik post hoc. Masukkan kelas ke dalam post hoc test. Lalu klik Duncan. Kita checklist yang Duncan. Lalu continue. Lalu pilih option. Lalu kita checklist yang descriptive statistik dan homogeneity test. Nah, untuk signifikan levelnya sebesar 0,5. Lalu continue dan OK. Nah, ini sudah keluar hasil dari uji ANOVA-nya. Setelah itu kita akan menguji tes normalitas atau tes normality test. Nah, setelah uji ANOVA tadi akan muncul kolom ZRE ini, lalu kita akan tes normality, lalu kita klik analyze, lalu descriptive statistik, explore, lalu standardize kita masukkan ke dalam dependent list, kita pindahkan ke sebelah kanan, lalu kita pilih plots, kita checklist yang normality plots. Setelah itu continue dan OK. Nah, setelah tadi kita uji tes normalitas, akan keluar kolom ini, yaitu test of normality. Lalu kita akan selanjutnya kita buat hipotesis statistiknya di Word, seperti biasa. Nah, untuk yang pertama adalah hipotesis statistik uji normalitas. Untuk H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hipotesis statistik uji homogenitas untuk H0-nya, data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Untuk H1-nya, data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Untuk hipotesis statistiknya, H0 rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama. Dan untuk H1-nya, rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Nah, untuk alfanya adalah 5%. Ini untuk statistik ujinya. Ini adalah tabel-tabel yang kita peroleh dari hasil uji di SPSS tadi. Yang pertama ada hasil test of normality, lalu descriptive statistik, lalu Levene's test of equality of error variance, lalu ada test of between subject effect, dan ini untuk tes Duncan dari nilai ujian matematika. Nah, untuk kriteria ujinya,
Tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa. Berdasarkan hasil SPSS yang kita peroleh tadi, p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Lalu ada lagi kriteria uji tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Berdasarkan hasil SPSS, kita peroleh nilai p-value yaitu 0,000, F hitung sama dengan 79,543, dan F sama dengan 3,21. Maka H0 ditolak. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Nah, mungkin itu dia pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai uji T atau T-test dan uji ANOVA. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian pembelajaran pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.